Hai semua, selamat siang, apa kabar? Dan semoga sehat dan profit selalu. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bro Alvin Tanasta. Dia adalah founder dari supercuansaham.id yang merupakan uh, alirannya value investing gitu. Dan dia merupakan strategy analyst dan dia udah melakukan value investor selama ini dan udah proven berhasil. Jadi hari ini kita akan belajar banyak dari dia. Tapi sebelumnya kita disclaimer bahwa pembahasan saham di sini hanya sifatnya sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian tuh menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar. Tanpa lama-lama kita akan ngobrol-ngobrol hari ini. Jadi kita hari ini akan lebih santai. Mungkin kita akan kayak talk show gitu. Jadi hari ini kita akan lebih santai. Kita akan nanya sama Bro Alvin. Oke, kita akan mulai ya hari ini ya. Oke, Vin, mungkin kita akan nanya dulu nih kayak gini. Gimana sih cara milih saham yang bisa masuk ke value apa ya, maksudnya gini, gimana sih mengidentifikasi saham yang menurut kamu tuh under value di pasar? Apakah kriteria utama yang digunakan dalam analisis fundamental untuk menemukan perusahaan dengan potensi jangka panjang yang menarik? Iya, thank you pertanyaannya cerita. Itu memang banyak orang nanya sih supaya gimana sih milih saham yang masuk kriteria yang kita harus invest sebagai value investor. Mungkin bisa start out dulu. Sebenarnya value investing ini jenisnya juga macam-macam sih, teman-teman. Jadi kan mungkin ada value investing yang dia benar-benar mementingkan valuasi ya. Jadi valuasi itu penting. Jadi dia akan beli saham itu kalau misal contohnya angka per dan EBV-nya, yaitu price to earning ratio sama price to book value itu benar-benar rendah kan. Jadi kalau dia misalnya nggak di bawah 10 gitu, dia mungkin nggak mau beli sahamnya ya. Ada juga aliran yang mungkin valuasi itu mungkin nggak terlalu penting ya. Jadi dia lihat bisnisnya dulu bagus nggak, ini dia brand powerhouse nggak, pertumbuhannya gimana gitu. Jadi kalau valuasinya nggak terlalu murah itu tetap oke, tetap dia bisa invest gitu kan. Jadi yang kedua ini kan mungkin lebih ke aliran Warren Buffett ya. Kalau yang pertama tadi yang benar-benar lihat valuasi mungkin lebih mirip ke Pak Lo Keng Hong ya. Iya. Jadi ya itu. Jadi pertama kan kita valuasinya gimana. Tapi yang sebelum kita ke harganya murah atau enggak, itu ya kita lihat bisnisnya dulu. Jadi yang paling penting bagi aku itu bukan valuasi, tapi di bisnisnya bagus dan jadi kalau valuasinya nggak terlalu murah tapi bisnisnya benar-benar bagus, itu aku tetap beli sahamnya. Oh gitu. Oh, I see. Jadi memang nggak selalu kalau di kamu itu nggak selalu nyari yang salah harga nih bilangnya ya. Kalau Pak LKH kan bilang dia nyari yang salah harga. Tapi kamu lebih mentingin bisnisnya atau potensi ke depannya gitu ya? Benar. Karena balik lagi murah enggaknya itu kan kadang relatif juga ya bagi tiap orang ya. Dan bagi tiap saham itu kan beda-beda juga kan. Kalau tiap industri kita ngomongin kenapa misalnya rokok itu dihargai lebih murah ya daripada misal saham consumer goods misalnya ya. Itu kan secara valuasi kalau kita lihat saham Mayora, saham Sido muncul itu pasti lebih mahal daripada mungkin saham-saham rokok seperti Gudang Garam, HMSP. Itu kan kadang ada alasan sendiri kan. Contohnya ya memang industri rokok ini pertumbuhannya susah gitu kan, dengan regulation yang nggak mendukung gitu kan, dan consumer marketnya juga semakin kecil gitu kan, semakin jarang orang rokok dengan cara konvensional gitu kan. Jadi ya kadang tuh ada alasan kenapa saham-saham tertentu bisa murah gitu kan. Jadi makanya kita nggak boleh secara buta kita milih bahwa pokoknya yang pernya murah, PBV-nya murah, itu berarti itu adalah saham seorang yang patut diinvestasi seorang value investor gitu. Sebenarnya enggak, justru malah lebih baik kita milih saham bisnis bagus tapi dihargai mahal daripada bisnis jelek tapi dihargai mahal gitu sih. Oke. Oh, kamu kira-kira bisa spill nggak sih kamu lagi ada di mungkin kalau sektor atau saham apa yang sekarang kamu lagi hold sih?
Ya mungkin kalau sektor sih tetap paling banyak itu sih banking. Jadi Oh, banking oke. itu around like probably 25 to 30% ya dari porto ya. Mhm. Dan ya dari portoku sendiri sebenarnya lumayan diversified Mhm. karena balik lagi kalau porto kita concentrated ya ini mungkin bahasan beda topik lagi ya. Mhm. Kalau porto kita semakin concentrated itu kan volatilitas juga semakin gede kan. Jadi Mhm. sebenarnya asal kita bisa diversifikasi dengan baik, kita nggak terlalu banyak lah sampai 30 lebih saham gitu, I think sebenarnya itu cukup membantu. Tapi ya paling banyak sekarang di banking, Mhm. energi juga masih cukup banyak, Mhm. sama consumer goods. Oh, consumer ya. Dari 3 sektor itu yang kontribusi paling gede itu yang mana sih? Dari Ke 3. profitnya gitu mas. Yang kasih cuannya paling upside-nya paling gede sekarang dari porto kamu itu kan ada banking, energi, consumer. Apakah itu dari energi? Karena biasa kan energi lompatannya lumayan-lumayan tuh. Benar. Iya, energi lumayan bagus sih. Tapi Return. karena secara proportion masih lebih gede banking, Mm-mm. I think secara overall kalau ngomongin dalam nominal rupiah ya banking sih harusnya. Cuman kalau dalam percentage bisa jadi energi sih memang. Oke. Terus kalau sebagai seorang value investor, seberapa penting itu peran laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus cash gitu, dan strateginya itu kayak gimana? Apakah rasio atau ada metrik yang harus kita perhatiin? Iya itu penting, laporan keuangan itu penting banget sih. Tapi bukan segalanya juga. Nah ini yang kadang mungkin banyak orang ya itu kadang kalau mereka bilang mereka investor fundamental itu cuma dilihat laporan keuangan aja. Tapi sebenarnya ini juga ya kita nggak ngomong salah atau benar juga ya karena ya kan pandangan orang tiap orang dengan cara mereka invest kan bisa beda-beda ya. Cuman kalau aku artikan value investor itu sebagai melihat bisnis. Jadi kalau lihat bisnis apa ya bukan cuma lihat laporan keuangannya aja kan. Jadi kita tes produknya langsung. Kalau misal ini toko ya udah belanja ke tokonya gitu. Lihat apakah memang beneran ini orang-orang itu suka kesini gitu kan. Apa memang beneran ini tuh laporan keuangannya ini itu sesuai sama yang di pasar gitu kan. Jadi itu kan hal yang sebenarnya kita bisa lihat karena balik lagi invest saham itu kan kita invest di bisnis. Jadi banyak orang tuh mikir oh kita cuma beli kertas doang, tapi sebenarnya kan kita beli bisnis. Jadi mungkin coba kita jangan terlalu muluk-muluk lah mikir kita beli perusahaan yang gede banget dengan hierarki yang kompleks gitu ya. Mungkin kita mikir kita step back, kita mikir kalau kita beli toko gitu gimana. Misalnya kita beli kafe gitu kan ya kita mau beli yang kafenya itu apa? Selain lihat laporan keuangan kafenya dari mesin akuntansinya itu, kan kita lihat nih ke kafenya rame nggak kafenya bagus nggak gitu, lokasinya gimana gitu kan. Kita lihat hal itu juga kan kalau kita beli bisnis. Benar. Ya kenapa kalau kita beli saham kita nggak lihat hal itu juga? Cuman baca laporan keuangan enggak sih. Jadi makanya menurut aku laporan keuangan memang paling penting, tapi kita nggak boleh ignore sisi-sisi lain dari bisnis itu yang sebenarnya mungkin agak susah juga ya kalau di quantify ya, jadi kadang harus pilih-pilihan juga sih. Iya benar sih, tapi setuju sih. Dulu tuh ya aku pernah tahun berapa ya itu ada saham namanya TMPI itu dari sempat naik terus hancur banget sampai orang tuh udah banyak yang nyangkut lupa, terus tiba-tiba naik tuh sampai harganya 3.000 atau 4.000, dan tahu nggak bisnisnya itu apa? Cuman toko elektronik, tapi harganya itu bisa setara dengan Indofood pada saat itu. Berarti kan kalau misalnya yang orang yang invest bener-bener kan akan mikir dong, gila harga 4.000 cuma beli toko, terus tokonya sepi lagi, nggak rame tokonya. Itu ada di toko elektronik Agis yang apa di Electronic City itu bukan. Itu smaller. Electronic City itu lebih gede. Agis itu kecil banget, dan waktu itu cuma toko itu beberapa. Waktu itu ada di PIM, dan di PIM itu tempatnya juga kurang begitu representable gitu, kurang menarik, nggak rame, tapi harganya bisa sampai segitu mahal.
Berarti kan ada yang nggak connect nih di sini nih. Saham tinggi dan naiknya cepet, tapi bisnisnya nggak rame. Berarti kan ada yang missing di sini kan. Nah bener kan, nggak lama habis itu bubar, turun, dan akhirannya sekarang aku rasa itu company udah nggak ada, dan orang menyebutnya TMPI. Kan harus namanya apa tuh dasarnya, dulu nama Telaga apa, terus diakuisisi jadi Agis. Orang sekarang yang nyangkut zaman dulu tuh bilangnya TMPI, Taman Makam Para Investor, karena sahamnya jebolnya gila-gilaan. Oke. Ya, kodenya TMPI juga. Kodenya TMPI, tapi emang bener yang Alvin share itu bener, kita nggak boleh terlalu paku sama laporan keuangan. Toh memang some stock are cheap for a reason kan ya. Memang sampai sekarang kalau kita ngubek-ngubek kartu laporan keuangan kan, ih gila ini murah banget valuasinya, tapi for the whole life this stock has never been go up, tapi harganya tuh kayak di situ aja. Jadi biasanya ada yang nggak bener, entah GCG-nya nggak bagus, entah bisnis modelnya nggak berkembang, atau apalah Pak. Biasanya sih memang ada something ya Vin ya, kalau misalnya perusahaan murah, valuasi murah, terus temen-temen lu udah pada naik, ini saham nggak naik-naik. Bener nggak Vin? Iya benar sih. Itu jadi sekarang udah di listing gitu saham. Iya udah nggak ada. Dan benar ternyata memang dulu itu digoreng sih dulu, makanya banyak yang kejebak. Tapi banyak juga yang jackpot, karena dulu kan pernah nyangkut tuh, sampai ada yang buka porto tiba-tiba, gila, dari yang nyangkut tiba-tiba jadi kaya raya, karena dia dari 70 apa 100-an perak ya, itu naik sampai, bayangin ya, 3.000 atau 4.000. Itu kan naiknya gila banget dalam waktu yang tempo. Dan dulu itu nggak ada UMA, nggak ada FCA, nggak ada ARANG, nggak ada ARB, jadi ya naiknya segitu cepet dalam waktu singkat, dan volumenya juga gede. Cuma kalau yang belinya di belakangan, ya udah jadi masuklah ke Taman Makam Para Investor itu, nyangkut dan nggak bisa. Kalau di delisting gitu kan ya duitnya hilang semua lah ya, Ci. Ya, buat Padi, ini adalah sharing pengalaman. Walaupun kamu angkatan COVID, kamu perlu tahu bahwa sejarah itu bisa sekali lagi berulang. Jadi ini ada perusahaan publik yang dulu itu bisnis modelnya itu sepi, gimana ya, toko, tapi harganya bisa seharga Indofood yang punya pabrik begitu banyak. Kalau jadi investor, jangan menutup diri cuma ngelihat yang sekarang-sekarang aja. Kamu harus belajar juga dari pengalaman, dari sejarah. Kalau nggak gimana mau maju. Kalau banyak orang yang dulu nyangkut karena kayak gini, ya kamu belajar lah gitu. Ya angkatan COVID, makanya kamu kurang pengalaman, makanya kita banyak belajar. Gimana sih angkatan kemarin sore? Iya, kita selalu harus lihat sih belajar dari pengalaman. Dari sejarah itu kan pasti berubah. Iya, mungkin sih Alvin juga nggak begitu ngikutin kan, tapi kan kita sharing dari pengalaman sisi orang yang nyangkut. Ya kita nggak harus. Ya kan itu gunanya buku kan, ada informasi di internet. Iya. Ya karena ya saya juga kan pasti nggak bisa hidup di tahun 1800-an ya, tapi kan saya bisa baca buku Benjamin Graham. Iya, gimana benar. Sejarahnya stock market itu gimana gitu. Iya. Karena mungkin saya bisa hidup 3 generasi juga kan. Ya telepon. Iya. Tapi kita tetap selalu bisa belajar dari sejarah. Kita belajar dan ngambil ya intisari ya, biar kita tuh jangan kejebak, karena memang ada kondisi kayak gitu. Kemudian terus mengenai manajemen resiko nih, bagaimana kan kalau Alvin mengolah risk saat berinvestasi sebagai value investor tuh, terutama kalau kondisinya itu pasar volatile nih kayak gini. Apakah kamu juga pakai stop loss atau malah pakai metode DCA atau dollar cost averaging ya, jadi turun atau tetap aja pokok setiap bulan konstan yang invest atau ada metode lain? Nah, kalau aku sih gini sih, jadi tergantung ya, how expensive the market is. Kalau memang marketnya itu udah mahal ya, jadi kita secara saham-saham semua PE ratio-nya tinggi, corporate earnings itu juga aku harus lihat kan, apakah masih naik nih perusahaan itu. Kalau mungkin di waktu-waktu sekarang ini, ISG kan lagi naik ya, but
secara valuasi itu masih murah-murah saham-saham perusahaan di Indonesia gitu kan. Dan secara corporate earnings juga kalau yang memang pilihannya bagus-bagus itu juga masih naik. Jadi ya di masa-masa seperti ini ya tetap stay invested sih mostly. Jadi mungkin dari yang aku tanamin juga dari pengalaman juga ya, itu kebanyakan orang itu terlalu sering keluar masuk market itu sih. Jadi makanya yang aku terapin di sini itu aku jarang banget, mungkin aku keluar market sampai 50% simpen cash itu jarang banget. Jadi yang aku lakuin itu misal market lagi dirasanya sudah kemahalan, udah mungkin mau downtrend, itu ya aku kurangin aja dan lebih ke portfolio rebalancing. Jadi ke rebalance ke saham-saham yang valuasinya masih murah gitu. Atau mungkin sektor-sektor yang lebih bakal bisa tahan kalau memang market ada downside gitu sih. Jadi dan ini memang apa ya, kesalahan investor yang pemula, ya bukan pemula juga ya, maksudnya orang yang udah lama di market tapi mungkin mereka nggak terlalu memahami market juga, dia bisa salah seperti ini juga gitu. Jadi kayak waduh, kita keluar market nih, market mau turun, kita keluar dulu gitu. Kalau gitu kan masalahnya kita tuh harus dengan dua rangkap. Oke, kalau kita jual sahamnya turun, benar, kita benar kan, ya udah bagus, kita benar. Tapi kita harus benar lagi, apakah kita bisa beli saham ini lagi sebelum dia naik, gitu kan? Naik di posisi di mana kita jual, gitu kan? Jadi kalau ini teman-teman yang mungkin pernah belajar statistik, ini kan kita harus benar dua rangkap. Jadi ini kemungkinan kita bisa timing seperti ini is very small, gitu kan? Jadi ya itu lagi, kalau memang, makanya dari prinsip kalau sebagai seorang value investor, harga itu nggak terlalu penting. Jadi yang penting kita beli bisnis, ini bisnis itu kita beli di valuasi yang murah, bisnisnya masih naik. Kapan kita jual? Ya waktu valuasinya udah nggak masuk akal, atau bisnisnya udah mulai turun, laporan keuangan udah nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Jadi kita jual waktu itu, bukan kita lihat harganya gimana atau market lagi mau turun atau enggak atau gini gitu. Enggak gitu sih. Oke, tapi kalau pas ada turun, kayak contoh kemarin nih, kayak waktu Black Monday itu, kira-kira kamu nambah posisi apa kamu masih nonton aja nih? Kemarin sempat nambah posisi dikit di beberapa saham, karena memang ada yang karena event itu, jadi ada beberapa yang memang turun lumayan aku pengen beli beberapa saham di harga segini, itu ya nyampe segitu, jadi ya beli. Tapi cuma sedikit juga sih. Iya. Berarti kalau misal market volatile, mungkin cuma sayangnya kemarin tuh baru 1 hari. Jadi biasa orang cenderung wait for another days. Biasa kan dapat harga lebih murah kan. Biasa harga kedua, hari ketiga lah. Biasa hari ketiga itu paginya itu bisa lebih murah. Tapi ternyata cuma 1 hari, habis itu udah rebound. Oh berarti, terus kamu pakai metode yang kayak dollar cost averaging nggak untuk strategi jangka panjang? Misalnya kamu ada pendapatan rutin, terus kamu masukin setiap bulan secara rutin, kayak nabung saham gitu, atau cuma momentum? Iya, itu menarik sih. Tapi tadi itu menarik sih yang sebenarnya yang tadi crash yang Nikkei itu kan, itu kan sebenarnya kenapa dia bisa crash cuma 1 hari itu kan karena Bank of Japan itu kan dia naikin suku bunga kan, kalau nggak salah ya. Jadi kan trigger panik. Kan trennya itu kan sekarang banyak investor dari Amerika atau dari mana kan, mereka pinjam uang ke Jepang karena kan interest rate is so low kan, gratis kan, jadi terlalu pinjam uang di Jepang itu gratis. And then they invest it in the US market dan market all over the world kan. Dan begitu interest rate naik, ini kan they're forced to liquidate their position kan. Jadi ya udah, ya hari itu kan orang-orang pada jualin nih saham-saham US mereka buat mereka nutupin utangnya, atau mungkin mereka mau cover interest itu gitu kan. Jadi ya memang kalau dilihat sih itu nggak kemarin memang nggak bakal event yang lama ya, berkelanjutan. Itu cuman mungkin bakal a few day drop gitu kan, terus bakal udah naik lagi. Sekarang kayak udah naik lagi lumayan. Udah balik lagi. Terus habis yang kemarin drop gede, sempat turun lagi yang ada demo lumayan, tapi itu turunnya nggak sampai segede yang
Karena kemarin yang nikah itu kita udah hampir kena halt trading loh. Kalau 5% itu kita suspend. Kemarin tuh 4% sekian. Oh iya, jadi 5% itu suspend. Gitu. Jadi kalau suspend sih bisa panik lagi sih kalau sampai suspend ya. Karena waktu yang dulu tahun berapa ya? Sebelum COVID itu juga pernah tahun 2000 yang kasus subprime ya kalau nggak salah itu juga suspend dan itu paniknya ya 2 hari lah 2-3 hari gitu. Tapi kan ternyata ini ya agak beda karena besokannya udah dikonfirmasi kalau nanti nggak ada kenaikan suku bunga lagi dari Bank of Japan, itu membuat market lebih tenang. Iya, mereka nggak bakal naikin lagi ya interest rate. Ya, not in the near future gitu. Mungkin 2025 awal kayaknya ada wacana di sekitar Januari. Oh ya, teman-teman kalau mau nanya boleh ya, kalian tulis dulu nanti kita akan bahas. Tapi berarti kamu nggak rutin setiap bulan nabung saham dong ya? Berarti kalau lagi ada momentum murah baru langsung beli gitu ya? Iya, ya karena balik lagi mungkin kalau di CA atau langsung ya langsung itu kan sebenarnya kalau kita nabung dari gaji tiap bulan terus gaji itu langsung kita masukin itu kan hitungannya langsung juga kan sebenarnya. Karena kalau di CA itu we have some amount of money, let's say we have like 100 million ya, kita punya 100 juta. Terus kita investasiin 100 juta itu perlahan-lahan sampai misal 1 tahun mendatang, tiap bulan kita masukin misalnya 8 juta gitu, 8 juta. Tapi kalau uangnya memang nggak ada, ya itu kan hitungannya jadi lamsam aja kan. Lamsam kan begitu kita dapat gaji, kita langsung masukin semua, itu kan lamsam. Jadi kalau di CA atau lamsam, ya pasti aku lebih prefer lamsam karena balik lagi aku nggak terlalu percaya in timing the market itu tadi. Jadi ya waktu investasi terbaik kapan? Ya sekarang. Kalau kita ngomongin masalah mungkin apakah saham bakal turun atau enggak, kayak itu kan agak susah diprediksi juga ya. Mungkin kita dari segi kalau investor, kalau saham udah kemahalan ya udah kita taruh ke saham yang lebih murah atau sektor yang lebih defensif gitu. Jadi ya bisa dibilang nggak ada DCA gitu. Paling yang aku lakuin, aku keep some amount of cash gitu, mungkin 15%, 20%, atau kalau terkadang juga bisa 5%. Kalau memang banyak saham bagus di harga murah, ya udah kan, ngapain cash banyak-banyak gitu sih. Oke, menarik sih. Nah, terus ini juga penting ya kayak gini. Kan kalau value investor itu kan identik dengan kesabaran. Nah, kadang-kadang kita depan monitor itu atau investor itu problem dengan kesabaran. Kadang nggak sabar nih. Kadang aku misalnya rekomen satu swag buy, itu baru pagi atau berapa lama di post aja udah nanya kok ini nggak naik-naik, atau sore juga pada nanya ini gimana mau di-cut lah. Sebenarnya itu saham it's not going anywhere, nggak naik nggak turun, jadi kan posisi masih sama kan. Selama nggak kena kalau kita kan memang kadang swing trade, kalau nggak kena stop loss kan ya udah dong. Nah, tapi gimana value investor itu manage dengan kesabaran yang bisa menjaga tuh sampai portonya bertumbuh sekian gede, tapi dia tetap sabar gitu. Sedangkan market kan naik turun, terus menjaga emosi sama pasar. Kalau pasarnya tuh nggak sesuai harapan, ya itu kalau kayak gitu gimana tipsnya? Iya, itu memang kayaknya masalah banyak orang sih ya. Jadi mungkin dari sisi psikologi ya. Tapi karena balik lagi gimana ya, yang teman-teman mungkin harus ngerti, value itu nggak sesuai dengan price gitu. Jadi pricing itu bisa salah di market. Dan ini bukan karena market itu ada yang curangin atau ada bandar yang ngatur ya dari atas langit gitu, atau memang dunia ini nggak adil gitu, bukan karena itu ya. Itu karena ya memang yang pelaku pasar modal ini kan manusia biasa juga. Manusia kan punya emosi kan, kita punya pikiran, kita bisa ngelakuin hal yang nggak rasional. Jadi itu yang kita harus ngerti, value nggak selalu sama dengan price. Kalau value lagi nggak sama dengan price, misal harusnya kita beli saham ini saham murah banget, harusnya ini nilainya mungkin 10.000 ya, tapi sekarang harganya 5.000, yang kita lakuin apa? Ya udah nunggu.
Mau nunggunya 1 tahun, 3 bulan, Hmm. 4 tahun, 5 tahun, ya udah tunggu aja gitu kan. Kalau memang dia lebih cepat naiknya ke situ, ya udah syukur-syukur. Kalau enggak ya udah sabar aja nunggu. Gitu Berarti kan. Dengan catatan selama memang laporan keuangan masih bagus, pilihan bisnisnya masih bagus gitu ya. berarti kamu begitu beli saham itu kamu udah punya target dong, udah punya hitungan dong. Kira-kira kamu punya target bahwa ini barang fair value menurut hitungan kamu, atau target kamu mau exit itu udah ada dong? Mungkin bukan target sih jatuhnya, mungkin Valuasi in terms of not price target tapi valuation target. Mungkin misal contoh kamu beli di PBV 0,5 nih sekarang, atau contoh kamu beli Penin Bank di PBV 0,8, sedangkan misalnya banking lain itu udah PBV-nya sekitar range antara 1 sampai 2. Jadi kamu berekspektasi kalau sampai Penin Bank someday reach 2 kali PBV kamu akan jual gitu. Apakah kayak gitu? mungkin bisa kayak gitu ya, tapi nggak selalu kayak gitu juga. Jadi ya gimana, memang harus dilihatin tiap kuartal laporan keuangan gimana, ambil bisnisnya gimana. Kalau memang ada alasan yang membuat valuasi dia itu lebih mahal ya, mungkin secara growth dia lebih bagus, misalnya 5 tahun terakhir lebih bagus daripada 5 tahun sebelumnya, that's also a reason kan kenapa valuation-nya bisa agak mahal kan, kenapa PE-nya bisa agak mahal, kenapa PBV-nya bisa agak mahal. So jadi ya mungkin nggak selalu gitu, tapi sebenarnya itu juga bisa dipakai sih. Cuman kan balik lagi, kalau kita mau pakai matrix yang fix gitu kan berarti kita harus adjust juga ya. Kayak sekarang aku kan bisa nanya kenapa kalau PBV 2 itu dijual, kenapa targetnya PBV 2 gitu kan. Rata-rata industri. Itu, karena rata-rata industri. Rata-rata industri. Nah, tapi balik lagi, apakah kalau dia nyampe rata-rata industri itu berarti kita harus jual? Kan tergantung performance-nya lagi. Kalau ini growth-nya cepat banget, memang di atas industri semuanya bagus ya. Ibarat kalau kita ada orang pinter ya, ada orang pinter, dia kuliah, GPA-nya bagus, dia dari universitas bagus, dia punya pengalaman magang. Kalau dia dapat kerjaan di company, pasti kan dia punya bargaining power kan, supaya gaji pertama gue harusnya segini gitu kan, karena gue bukan average gitu kan. Jadi ya harus dilihat lagi sebenarnya. Berarti kalau kamu tuh kayak lebih fleksibel gitu ya, jadi banyak faktor yang bisa bikin kamu untuk take profit ya. Iya benar, jadi banyak intuisi juga lah sebenarnya, karena menurutku investasi more than anything itu aku lihat dari teman-teman aku ya, teman-teman kuliah aku itu kan juga, kan aku kuliah di salah satu uni terbagus ya di Amerika buat teknik itu. Sekarang banyak yang kerja di JP Morgan, Quant Capital gitu, kayak Quant Firms kayak akuntan capital di Chicago gitu-gitu. Dan mungkin aku lihat itu sebenarnya trace yang membuat mereka jadi investor atau trader yang bagus itu sebenarnya bukan mereka harus genius sih, karena balik lagi kalau genius itu biasa orang itu conviction-nya terlalu tinggi. Jadi yang menurutku penting itu lebih ke ya udah kita tahu basicnya, kita punya intuisi yang kuat, kita secara emosional itu kita bisa detach ya, secara emosional intelligence kita bagus, itu adalah tanda investor yang bagus gitu. Jadi bukan harus genius, bukan harus ngerti semuanya, bukan harus bisa buat model paling kompleks. Ya gitu sih, sorry agak ngelantur kemana-mana. Bagus kok buat nambah-nambah insight juga gitu loh. Emang bener sih, jadi ya pasti punya feeling gitu kan ya. Ibarat kayak dokter gitu kan sih, kalau memang pada dasarnya nih orang gak bakal jadi dokter, mau dia sepintar apapun ya ngoperasi pasien mungkin agak kesusahan juga kan ya, sebenarnya gitu kan. Sama aja kayak investor gitu juga. Iya bener sih. Nah ini ada sharing lagi dikit ya mengenai klien aku. Aku dulu punya klien itu semua dia basicnya pakai teknikal. Dia udah mempelajari semua teknikal, mau dari kursus yang apapun dia sebut aja dia udah pernah ikut. Tapi berhasil nggak? Enggak, portonya ya kalau market bagus berhasil. Tapi investor itu akan diuji pada saat marketnya itu lagi turun. Kalau market turun itu yang kita akan bisa lihat nih, kita sebenarnya
sukses apa enggak. Kalau market lagi turun kita masih bisa membukukan profit atau tidak membukukan rugi, itu udah bagus sebenarnya. Ini orang ya babak belur gitu karena dia terlalu mengandalkan apa yang dipelajarin. Nah itu intuisinya berarti kan nggak jalan karena dia hanya by the book. Booknya bilang ini stop loss di sini, udah langsung cut. Tapi ternyata itu adalah bottom of that day. Habis itu rebound. Jadi memang harus ada feeling juga ya sebenarnya. Benar juga sih. Benar. Kalau nggak pakai feeling pun, sekarang kalau trading mungkin itu ranahnya trading itu lebih susah sih daripada investing sih. Gitu ya? Ini tuh. Karena ya kalau kita lawakan, kalau yang aku dengar dari Quantverse itu dari kenalan-kenalan yang kerja di situ tuh model mereka itu constantly diupdate juga kan, mereka trading udah pakai model ya, jadi model statistik yang kompleks gitu. Algo ya, kayak algo. Iya benar, kayak algo itu, dan mereka update juga gitu. Kalau nggak diupdate, jadi model bakal jelek gitu, hasilnya bakal jelek juga. Jadi makanya kalau kita mau trading juga ya kita harus bisa ngubah-ngubah metode kita sesuai market itu berubahnya gimana gitu kan. Apalagi kan karena kalau trading, kalau value investing mungkin nggak ada yang berubah ya bisnis yang bagus tuh yang gimana ya, yang cash flow-nya bagus, yang growth-nya bagus. Iya, yang mungkin murah, yang bisnisnya itu brand name-nya kuat, gitu-gitu aja kan. Basic kan. Kalau trading ini kan lebih karena banyak banget playernya juga. Kan mungkin pergerakan itu bisa berubah banget. Gitu. Iya, setiap tahun berubah. Aku pikir di Indonesia market aja yang selalu berubah. Makanya kadang-kadang aku share, kadang ada satu market satu saat yang buy on break itu kamu selalu cuan. Tapi metode itu kamu pakai tahun depan itu udah berubah. Begitu kamu buy on break langsung digebuk. Kayak ada big money yang jualan gitu. Kayak mungkin udah dipelajarin. Oh nih retail buy on break nih. Jadi ada big player yang manfaatkan momentum itu untuk kontraflow dijual gitu. Nah ada lagi market yang sekali naik cepet banget, tapi dia rally, enak itu pasarnya. Tapi setelah COVID ini ternyata market ini terlalu cepat berubah, kayak naik paling sebentar, tahu-tahu udah turun lagi, terlalu volatile. Kayak orang tuh ngambil spread kecil-kecil terus tapi belinya jumlah besar berapa poin atau berapa persen aja udah diguyur gitu. Nah itu memang ternyata itu juga yang membuat algo itu tetap harus kayak diupdate ya untuk ngikutin behavior orang dong kalau kayak gitu kan ya. Makanya trading lebih susah karena kita harus perhatiin yang hal gitu juga. Kalau value investor kan ya udah kita lihat bisnis aja, udah mau kayak ada big player yang lain atau ini ada masalah apa. Kalau trading kan benar-benar seperti ini tuh. Kayak contohnya kemarin fenomena yang Jepang itu kan trader itu juga harus ngerti gitu-gitu juga kan. Kalau investor mungkin it's not required ya. Iya. Malah sebenarnya trader itu kan gak harus cuma ngerti technical doang, harus ngerti semuanya. Makro juga harus ngerti gitu kan. Iya benar. Dan yang penting ya makro itu berarti kan terkait berita-berita yang up to date tentang makro di dunia lah, makro di Indo. Makronya bukan cuman makro dunia lagi, makro Indo juga kita perlu tahu karena kita negara emerging market, negara kecil. Di dunianya ada masalah, kitanya kena. Di Indonya politiknya panas, kita kena lagi. Jadi emang iya, apalagi asing kan, investor luar kan kalau jual saham di Indonesia itu kan pasti ada efek ke market Indonesia, dan terkadang alasan mereka untuk jual saham itu bisa beda dengan investor lokal gitu, karena ada faktor forex, ada faktor ya interest rate dan macam-macam gitu kan. Jadi ya government policy. Government policy juga pengaruh ya. Kalau misalnya dilihat outlook-nya ke depannya di sektor ini. Misal contoh ini yang paling gampang, sektor rokok. Nah, nanti kalau menterinya ganti, kebijakannya bagaimana? Nah, sekarang kan lagi murah-murah. Apa itu nanti malah bisa rebound karena kebijakannya dipikir bakalan lebih rileks nih dibanding menteri yang sekarang. Nah, itu memang sangat banyak sih ngaruhnya sih. Sama ini yang kayak foreign direct investment juga tuh. Nanti kebijakannya apakah nanti dipermudah nih asingnya, kayak kemarin kan baru masuk Google ke Vietnam investasi gede karena dari government sono juga ada perubahan policy gitu.
ya harus lihat banyak hal kan sebagai Iya, trader kan. benar-benar. Makanya sebenarnya kadang aku juga bingung juga kalau ada orang bilang trader cuma technical aja berarti metodenya. Nggak ada. Enggak. Padahal justru technical itu mungkin Pelengkap. bukan yang terpenting malah ya Bukan. sebenarnya trader ya. Karena kalau kita lihatin chart, baca channel stick tuh kan sebenarnya that's the easy part kan. Iya. Gampang kan kita buat trend line. Iya. Oh ini di atas MA50, di atas MA100, MA50 cross MA100 gitu kan. Iya. That's the easy part. Yang susah itu kayak ya tadi analisa makro. Kita harus ngerti fundamental juga kan Iya, sebagai trader. benar-benar. Nah itu mungkin aku tambahin dikit ya, nanti aku juga akan ada kelas gratis yang sama Stockbit. Nah itu yang aku pengen ajarin gitu. Memang kombinasi itu antara news ini ya termasuk news makro ya, perkembangan dunia lah, perkembangan Indo lah, terus kita fundamental menurut aku nggak perlu yang sampai deep banget, sampai ngerti, sampai ngitung, sampai waduh kayaknya terlalu kompleks kan kalau itu. Kalau kamu cuma mau sebagai trader gitu. Nah, abis itu baru technical. Nah, technical pun beberapa yang penting-penting yang biasa menurut kalian tuh cocok yang mana, itu balik lagi sih, cocok-cocokan sih. Oke, terus mungkin kita sekarang lanjut lagi nih. Nah, biasa nih kalau paling sering kan orang suka nanya, kira-kira menjadi value investor kamu pernah ngalamin tuh kesalahan yang paling umum tuh kayak gimana sih? Ternyata kamu pengen ekspektasinya kayak gini nih, ternyata salah. Nah salah itu kayak gimana yang bisa kita hindari kalau kita mau jadi value investor, Vin? Iya, mungkin kalau kesalahan benar-benar major itu belum ada sih, cuman yang karena ya aku orangnya cukup konservatif, cukup benar-benar coba ngerti lah limitasiku apa dan intinya fokus ke not losing money gitu. Tapi mungkin kesalahan yang aku awal-awal waktu invest lakuin itu kalau saham turun itu kan kita average down kan. Yeah. Karena ini turun mungkin saham misalnya gudang garam lagi turun, ini contoh aja ya, bilang punya gudang garam atau apa ya, jadi misalnya lagi turun, kita beli lagi, turunnya lumayan kita beli lagi gitu. Jadi itu sebenarnya nggak harus dilakukan seperti itu, karena balik lagi kita lihat turun itu apakah kita ada kesalahan analisa di situ gitu kan. Karena itu yang banyak mungkin investor baru-baru atau bahkan investor udah lama itu mereka nggak lihat itu turunnya ini kenapa gitu kan. Kita harus lihat itu dulu, dan kalau kita juga harus lihat alokasi kita di saham itu gitu kan. Kalau kita misal decide buat beli lagi, di porsinya dia di porto kita semakin banyak dong, berarti meaning conviction kita semakin tinggi dong terhadap saham ini. Apakah itu benar ya kan? Atau kita cuma beli karena ini turun nih kayaknya bagus buat di average down, apakah cuma karena emosi gitu. Jadi itu sih mungkin kesalahan aku awal-awal. Jadi sekarang kalau misal aku beli suatu saham dan memang aku tetapin weightage-nya segini, terus dari secara keuangan nggak ada perubahan dan lain-lain, mau dia minus 30%, mau 50%, aku nggak akan beli sahamnya lagi gitu. Okay. Apakah aku cut loss atau enggak? Nah itu balik lagi, ntar gimana bisnisnya gimana itu. Kalau enggak ya aku bakal hold aja gitu. Mau ntar dia balik ke 10% lagi ya bagus. Tapi aku juga di situ misal dia akan balik ke 10%, aku juga nggak akan nyesel kenapa waktu minus 50% nggak beli. Ya balik lagi karena aku udah tetapin ini buat saham ini weightage-nya segini. Dan kalau memang dia turun, ya udah turun gitu kan. Jadi mungkin lebih ke money management satu, dan jadi money managementnya gimana, dan lebih ke kita itu ngerti kesadaran bahwa kita itu bisa salah juga di market gitu. Tapi yang penting apa? Ya kita benarnya lebih banyak daripada salahnya. Terus kalau kita benar, rewards kita tuh lebih banyak gitu kan. Jadi contoh mungkin kalau aku lihat foto sahamku sekarang itu sekitar punya 20-an saham ya. Jadi yang hijau itu sekarang mungkin 15 lebih. Jadi yang merah itu cuma 5 gitu loh. Dan yang hijau ini itu profitnya lebih gede-gede lagi daripada loss-nya gitu kan. Jadi yang pertama udah aku saham yang hijau lebih banyak, profitnya itu juga hijaunya itu lebih banyak daripada minusnya gitu. Jadi aku yang mungkin paling rugi 5 juta, tapi profitku itu yang paling untungnya 20 juta gitu kan. Tapi balik lagi kita nggak akan bisa benar 100%. Karena ya di market itu yang penting kan kita
lebih sering benar, dan kalau kita benar rewards kita tuh lebih gede daripada kita loss gitu sih. Iya bener sih, karena kita juga nggak kayak orang tuh di market kan tiap hari perang. Kalau buat trader ya, trader tiap hari perang, tapi nggak mungkin tiap kali dia perang itu selalu menang. Ya pasti ada kalahnya, tapi pas dia menang itu dia the whole market itu hari itu dia menang. Dalam setahun maksud aku. Kemudian ini ya, perkembangan pasar modal Indonesia nih menurut Alvin, bagaimana sih prospek pasar modal Indonesia untuk value investing untuk beberapa tahun ke depan? Kira-kira tuh masih potensinya tuh masih gede atau menurut Alvin tuh kayak udah terbatas lah buat value investing tuh udah susah gitu. Terus kalau misal menurut kamu tuh masih sangat menarik prospeknya, sektor apa sih yang menurut kamu yang masih saat ini under value? Ya mungkin value investing itu nggak kenal waktu sih menurutku, karena sama aja ilmunya. Jadi ilmu value investing ini kan dari Benjamin Graham gitu, punya Warren Buffett. Entah sekarang kalau masih hidup umurnya bakal berapa, mungkin 100-an lebih ya. Jadi ya nggak berubah. Bisnis yang bagus sekarang itu ya bisnis yang bagus beberapa tahun lalu. Mungkin yang kita harus pelajarin ya, karena muncul industri-industri baru ya. Misalnya kan kita harus ngerti kenapa sih saham tech itu valuasinya lebih mahal. Nah itu kita harus ngerti. Mungkin ya karena growth-nya lebih cepat atau pertumbuhannya lebih cepat, terus banyak alasan lain juga gitu kan. Secara customer mungkin lebih tergantung sekarang sama tech, seperti sama sosial media ya gitu kan. Jadi ya itu kan. Tapi secara basicnya itu kan sama sebenarnya kan. Ya perusahaan tech ini kan juga ngasilin cash flow, ada pertumbuhannya, sebenarnya sama semua gitu. Jadi nggak bakal berubah value investing ini terkena waktu. Kalau trading mungkin bisa berubah kan. Jadi kan tergantung market di mana, itu mungkin bahkan tiap tahun bisa berubah kan trennya kan. Contohnya mungkin 10 tahun lalu orang itu pada, dengan kita mungkin aku nggak tahu ya, mungkin 50 tahun lalu atau apa itu orang lihat moving average itu mungkin ngikutin metode itu aja mungkin bisa cuan. Sekarang lebih santai. Bisa begitu lagi. Lebih santai. Kalau dulu tuh kamu hold bisa lebih lama. Karena sekarang perkembangan teknologi WhatsApp dan WhatsApp group itu lebih cepat. Jadi misalnya ada berita brand masuk FTSE. Kalau dulu kita mungkin taunya besok pagi, tapi kadang-kadang sekarang ini karena FTSE itu kan adanya di sore hari ya. FTSE itu kan London tuh pagi di sana, kita nih sore. Jadi kadang-kadang sore kita udah bisa tahu gitu. Jadi sore kita mungkin udah ada bocoran atau udah ada orang yang dapat duluan, mereka udah beli. Nah kalau kayak dulu, besok pagi itu pun dapatnya dari riset report dikirim via email kita pagi baru buka di kantor baru dapat email pun berita itu kita distribusikan via telepon, jadi lama gitu prosesnya. Jadi lebih santai. Kalau sekarang wah udah kayak ini cepat sekali. Memang ini kadang-kadang ya plus minus sih. Oke. Terus ya, sebelum kita jawab pertanyaan, mungkin aku mau nanya juga tentang komunitas kamu nih kan. Alvin kan juga punya komunitas. Mungkin bisa kamu share ke teman-teman nih, ceritain tentang kamu punya community. Terus kalau misalnya ada yang tertarik join, terus kayak gimana tuh, Vin? Oh ya, boleh. Jadi ya mungkin teman-teman yang belum tahu jadi mungkin bisa cek aja ya websitenya. Iya. Atau share screen aja. Boleh. Iya, kamu bisa share screen kan, kamu udah jadi co-host. Share screen. Bisa ya? Bisa. Sebentar ya. Jadi kalau misalnya dan di komunitas kamu itu ada stock pick juga kan? Mungkin bukan stock pick ya sih, lebih ke sebentar ini sudah kelihatan belum? Udah. Oke, jadi mungkin bukan stock pick sih, lebih ke di sini aku nge-share ya foto asli aku sih. Jadi foto saham yang memang ceritanya target juga ya. Ini kita kemarin sampai Juli itu 35%, ISG cuma naik 5%. Agustus kita closing kayaknya tambah 3%. Ya mungkin hampir 40 ya.
Lah ini semua bisa dilihat. Jadi teman-teman karena tiap kali aku ada transaksi ntar bakal update di sini. Jadi ada admin yang input ya ke database. Jadi semua returns di sini itu direfleksikan dari semua trading yang aku lakuin atau semua transaksi yang aku lakuin. Gitu. Jadi memang mungkin feedback dari member-member sekarang itu mereka tadi bilang memang ini paling transparan sih yang mereka pernah lihat karena beneran share foto gitu sih dan sama transaksi apa perubahan-perubahannya gitu semua bisa dilihat sampai weightage-nya berapa dan modal belinya gitu juga bisa tahu. Ada. Dan iya member-member mungkin beberapa yang feedbacknya yang bagus itu ya mereka belum kan ada beberapa yang join komunitas-komunitas lain ya atau platform lain lah tuh nggak ada yang transparan aku sih karena ya memang tujuan aku di sini kan bukan jual mimpi ya cuman I'm good at investing dan aku mau share ini ke teman-teman gitu kan kalau mau lihat ya silahkan kalau mau ngikutin silahkan atau mungkin bisa buat preferensi gitu sih karena kan balik lagi kebanyakan orang kan mungkin sibuk ya jadi mereka nggak ada waktu buat liatin saham jadi kebanyakan member super cuan sama klien-klien ini sebenarnya itu malah orang kerja yang umurnya di atasku bahkan ada juga yang dari industri investasi sendiri bahkan ada yang fund manager sendiri apa yang dia tuh gitu. Oke, nice. Jadi ya cukup menarik sih jadi kebanyakan profesional yang usianya di atas aku malah gitu. Jadi ya di sini ada portal sharing terus ini ada courses juga di mana aku bahas tentang konsep-konsep investasi misal kayak inflasi gitulah misal inflasi contohnya sesimpel inflasi itu apa dan kalau kan kadang orang itu mikir ya kayak ini aku dapat return deposito 4% ya tapi sebenarnya kita harus lihat kan inflasi itu berapa kalau inflasinya 5% dalam 5 tahun terakhir ya berarti your deposito is not making any money gitu kan dan kalau kita invest saham ya apa yang kita aim kan yang kita aim ya tentunya kita mau return yang lebih tinggi daripada aset-aset yang berpengalaman yang lebih aman soalnya. Dan kalau kita lihat return IHSG yang cuma 5% for the past berapa nih 1.5 year ya mending kita tahu duit kita di Cbank kan atau di deposito atau di reksadana pasar uang kan yang balik lagi makanya kita harus lihat itu juga jadi outperforming the index is not enough karena indeks kita ini jelek banget performanya for the past dan ini unik juga IHSG kita walaupun kalian lihat 7.000 sekian sebenarnya dalamnya itu masih harus dikurangin saham-saham big cap yang udah naik tinggi. Bener gak Vin? Kayak di Amerika ada Magnificent Seven. Sebenarnya di Indo juga ada loh. Kalau yang gede-gede itu dikeluarin ya misalnya kayak contoh Aman, Brand, DSSA, terus Pani itu lebih jebol lagi performance index mungkin sekarang 6.700 kali kalau dikurangin yang saham-saham yang secara kenaikannya cukup signifikan dan membuat market cap-nya itu kan terbang tinggi ya karena banyak juga yang tipis-tipis tapi naiknya tinggi banget. Nah itu yang bikin tuh ya beda sih indeks kita. Iya karena gimana ya ya karena mungkin ya kita banyak sama IPO yang IPO itu yang jelek-jelek juga ya akhirnya turun parah itu kan breaking down index juga kan ya sebenarnya itu juga jadi something yang kurang baik sih sebenarnya buat kita punya pasar modal karena gini loh kalau nama IPO kita kan berarti masukin bid dulu dong kita apply dulu untuk IPO dana kita tuh di lock sekian lama tapi nanti kalau barang itu emang udah dia diduga ya belum tentu benar ya kadang market kan suka ini barangnya udah di tangan investor gede nah kita pasti dapetnya dikit nggak worth it dapetnya dikit banget jadi dia tuh barang mau naik seberapa pun ya kecuali kayak brand ya itu masih worth it lah ya dari harga berapa sampai sekarang udah naik berapa persen tapi banyak barang-barang yang kecil tuh naiknya cuma paling 3 hari habis itu bubar ada yang bubarnya lebih gila lagi. Nah itu kayak tapi sekali barangnya kurang bagus kualitasnya kita dapetnya banyak. Iya nggak tahu ya ini memang yang bursa efek Indonesia itu kurang seleksi sih sama IPO sih. Kemarin aku baru liatin udah sih ada satu saham itu cuma 3 karyawan katanya dia bisa IPO. Terus kalau aku lihat labanya itu
tahun 2023, 2022 itu labanya nggak sampai 1 M. Hmm. Jadi ini literally cuman 3 karyawan, laba nggak sampai 1 M. Dia IPO, dia galang dana itu kan kalau nggak salah penawarannya di 8, terus dia galang dana itu 35 M. Jadi ini bisnis labanya 1 M aja nggak nyampe, dia bisa galang dana dari IPO, dia nawarin 30% saham, galang dana 35 M. Gimana caranya ya? Berarti dia di Gila ini sih. dulu dong, di modify dulu dong laporan keuangannya. Aku nggak tahu, tapi kan nggak masuk akal juga kalau ini perusahaan laba cuma 1 M, Pasti dia bisa galang dana 35 M gitu kan. Ya memang mungkin itu yang kasus kemarin, mungkin dia ada kasus gratifikasi juga kan ya ke mungkin. ya, Bursa Efek Indonesia yang mungkin yang ngelolosin saham IPO itu. Iya, nah kadang Kalau nggak salah kodenya MENN. Coba mungkin teman-teman lihat. Kalau teman-teman lihat daftar IPO-nya itu dia galang dana 35 M. Kalau lihat laporan keuangannya, labanya nggak sampai 1 M. Jadi ibarat toko-toko di Glodok aja labanya mungkin ada yang lebih banyak dari itu. Oh iya. Ini oke. Waduh, harga sekarang udah 7 perak dong. Oh 7 sekarang. 7 perak masuk FCA. Itu openingnya kan 78 kan, terus turun sampai 7. Tahu nggak harga IPO-nya berapa? Salah. Harga IPO Penawarannya 75. Iya, benar. Harga IPO 75 perak, nominalnya 10, IPO amount-nya 32 M. Iya kan? Dia galang dana 32 M kan. Iya, benar. Bisnis laba nggak sampai 1 M gitu kan. Iya. Nah ini Bursa Efek Indonesia kenapa bisa lolosin? Nah itu. Listingnya 2022. Sekarang sahamnya udah di FCA, harga 7 perak karena telat mensubmit laporan keuangan. FCA-nya juga karena nggak pernah mengadakan shareholder meeting selama 6 bulan berturut-turut. Ya iyalah, kalau karyawannya cuman berapa? 3 orang. Oh, 3 ya gimana ya, nggak tahu juga sih emang. Ya makanya itulah yang. Tapi sebenarnya kejadian IPO yang aneh-aneh ini nggak cuman sekarang ya. Dulu juga pernah ada satu company, dia perusahaan di Kalimantan, itu juga company-nya kecil, juga kaitannya bentuknya ruko atau apa ya. Itu rumornya, itu dana yang digalang dari IPO itu buat dimain atau diinvestasikan ke saham. Akhirnya sahamnya rontok, ya habis lah duitnya. Jadi duitnya nggak sesuai dengan apa yang dilaporkan di prospektus untuk segala macam, untuk usaha lah apa, nggak ada. Iya benar. Delis, Itu akhirnya pertanyaan delis. juga sih sebenarnya. Karena kalau lihat yang tadi kode samen itu, tuh kalau lihat kan dia IPO-nya 2022 ya Cik. Benar. Dia galang dana 3 M. Tapi kalau lihat omsetnya 2023, 2024, omsetnya sama lah. Terus 35 M ini buat muterin bisnis atau mana dan Iya, ini buat apa ya? Atau buat bayar utang atau pengembangan usaha. Terus usahanya juga kita nggak tahu nih usaha apa sebenarnya. Iya, nggak mungkin buat ngembangin usaha ya. Masa 35 M dia nggak bisa nikatin omset apa laba 1 M. Duit 35 M nggak bisa nikatin laba 1 M ya kan? Aneh kan? Pasti nggak dimasukin bisnisnya. Iya. Tadi berapa? Iya. Jadi ya memang harus hati-hati sih ya. Kalau invest sama IPO atau trading sama IPO juga sih. Iya benar. Makanya sekarang aku juga jadi rada males ngebahas sama IPO karena nggak tahu kecuali grup gede. Misal contoh kemarin ada IPO-nya Pak Hermanto. Nah kita tahu lah kalau beliau kan udah punya background bagus ya, company-nya harusnya bakalan lebih dijaga lah. Oh ya, terus kalau misalnya mau join Super Cuan ini kayak gimana, Vin? Oh tinggal daftar aja di sini. Udah. Nah kalian tinggal buka. Iya di sini ini ada. Di websitenya ini supercuansaham.id. Oke. Ntar jadi ini semua bakal ada automated karena aku ada tim juga. Jadi ntar misalnya aku ada transaksi bakal diberitahu lewat email, bisa lihat dari web app juga. Ini ada aplikasinya juga, jadi teman-teman bisa. Oh di apps ya? Ada caranya juga. Oh iya. Udah pakai apps ya, gila keren banget. Keren banget. Iya. Jadi semua automated juga. Jadi kalau misalnya mau gabung membership juga bisa di apps ya? Daftarnya lewat sini dulu, terus ntar web app-nya itu bisa dibuat kayak shortcut gitu di iPhone. Oh oke. Nah itu kalau ya lumayan, cuman ini memang fokusnya lebih ke orang yang mau ikutin portoku sih. Tapi kalau mau belajar juga ada artikel analisis di situ. Terus kalau misalnya aku datang RUPS atau
ada meeting apa itu aku ngasih update juga kayak apa yang belajar dari sini. Terus misalnya satu emiten yang aku punya, aku datang RPS-nya apa yang belajar dari situ, jadi aku bakal tulis di situ juga sih kayak gimana pendapatku gitu sih. Tapi ini kalau aku tanya orang-orang yang kebanyakan member di sini, mereka memang cuman maunya liatin fotoku doang sih. Iya, benar. Tapi kalau yang mau belajar juga boleh juga, bisa belajar juga gitu. Tapi kebanyakan orang jarang mereka bukain yang video courses itu. Padahal ya juga aku bahas topik-topik yang menarik juga sebenarnya di situ. Oke, mungkin sekarang kita akan balik ke menjawab pertanyaan nih. Kebetulan udah banyak juga yang nanya ya. Mana ya? Boleh. Aku juga bingung nih, nanyanya saham nih. Wika kan terbang terus. Apakah WG, Weton, anak usaha Wika? Apakah WG, Weton, anak usaha? Nah, mungkin kalian perlu tahu Wika itu kemarin naik karena dia masuk MSCI dan karena dia masuk MSCI dia under own, karena itu kan di luar dugaan tuh, banyak orang kan udah gak punya, asing itu gak mungkin masuk di Wika lagi, udah lama itu kan secara fundamental juga kurang bagus ya, resultnya juga cukup udah lama lah terkelilit dengan masalah utang, gagal bayar segala macam. Nah, karena dia masuk MSCI, otomatis ada flow masuk dari pasifan sama aktifan. Nah, itu. Jadi ya karena itu. Tapi secara fundamental dia jelek ya? Iyalah, masih semua yang konstruksi kayaknya masih belum ada yang benar-benar sehat deh. Kecuali swasta sih oke ya, kayak swasta mungkin kayak Total. Kayak Total itu kan ada investor Jepang ya beli ya kan, memang secara fundamental juga not bad kan kalau Total. Mungkin aku bisa cerita juga dikit sih. Ya boleh. Jadi ini menarik sih. Jadi orang tua aku kan tuh dulunya tuh suka beli apartemen gitu. Jadi ada satu nih yang memang apartemennya tuh mangkrak, jadi dia nggak dibangun, ya kita hilang. Ya lumayan sih, kayak kan kita waktu itu udah bayar sampai berapa ratus juta gitu, terus ternyata mangkrak, dia nggak dibangun. Gitu. Jadi ya terus perusahaannya bangkrut kan. Dan ini ya kita akhirnya nggak dibayar gitu. Tapi kan kita kan cuma pembeli unit kan, kita nggak dibayar kan, ya mungkin ratusan juta. Tapi itu kontraktornya waktu itu kalau nggak salah Wika juga. Di Wika ini yang nggak dibayar itu yang cukup gede, jadi dia sampai miliaran lah, dia nggak dibayar, ya kan, karena ya apartemennya mangkrak terus dia yang bangun kan, gitu. Jadi ya dia rugi besar dari situ juga. Sebenarnya. Termasuk itu kan beberapa proyek-proyek government itu juga katanya pembayarannya atau turun paymentnya itu juga macet-macet gitu kan? Ya pokoknya yang banyak masalah gitu udah, kalau dari sisi investor ya mungkin udah jauh-jauhin lah. Kalau trader mungkin juga lebih ke momentum aja kan. Aku juga lihat-lihat sih, kalau yang secara company terlalu banyak masalah aku males sih. Takutnya mainnya cuma sehari-hari terus besok hilang, besok keluar seller semua tuh. Aduh males sih. Kecuali emang ya volume gede, kadang kita main lah satu hari trading doang, kena target keluar, kalau gagal cut loss udah ada stop lossnya. Terus ini sekaligus menjawab pertanyaan nih, Weton apakah masuk kriteria value stock? Bukan lah. Terus ini ada yang nanya, sebenarnya nggak relate sama ini tapi udah aku jawab aja. Jual brand sebaiknya tanggal berapa pas masuk FTSE? Jadi gini, kalau kalian mau manfaatkan momentum flow FTSE masuk, ya bisa aja jual pas rebalancing. Tapi jangan lupa abis ini bulan berapa ya, November itu ada potensi lagi brand itu masuk MSCI. Tapi itu masih November, dan Oktober kita masih ada pergantian pemerintahan, menteri-menteri baru, jadi masih panjang. Jadi kalau kalian modalnya murah sih, modal 3.000 gitu, ya udah betting aja di hold. Kalau saya sih yang modal bawah di hold, tapi yang modal atas kita trading. Jadi kalau pas rebalancing mungkin aku mau take profit.
habis itu lihat lagi. Nah, ini pertanyaan sangat menarik nih. Selain sabar, apalagi yang dibutuhkan sebagai value investor? Psikologi manajemen. Benar nggak? Emang ada psikologi manajemen? Psikologi ya itu tadi sih yang udah sempat aku jelasin. Maksudnya kita harus ngerti value does not equal price gitu kan. Jadi kalau harganya salah, ya kita harus sabar, ya nunggu aja sampai harganya benar. Dan mungkin poin kedua yang penting juga, ya kita mungkin kesadaran bahwa kita nggak akan benar 100% juga gitu. Jadi pasti dari beberapa pilihan kita ada yang salah. Makanya itu aku lebih percaya ke portfolio yang lebih diversified daripada concentrated. Kayak cuma punya 3 atau 4 saham aja. Itu kurang banget menurutku sih. Iya sih. Jadi menurut kamu sebenarnya portofolio 20 itu masih make sense kan ya? 20 masih make sense. Karena balik lagi kalau concentrate cuma 3-4 aja. Kita mikir aja. Kalau misalnya aku sih, misal sebagai business owner ya, misal aku punya toko ya toko aja itu kan kalau kita jalanin tokonya, kita dapat laba misal 2M. Kadang kan kita mikir juga, apakah buka toko baru, apakah nambah barang, apakah duitnya diputerin lagi ke bisnis, atau duitnya ya udah buat investasi yang lain kan. Sebenarnya business owner itu juga kan mereka banyak investasi ke yang lain juga kan. Dan ini business owner yang mereka pengendali dari bisnis itu sendiri gitu kan. Apalagi kita investor kecil yang kita bukan pengendali di perusahaan publik ini gitu kan, ya kita lebih nggak ada kendali lagi. Jadi ya kita harus ngerti bahwa kadang harga atau arah perusahaan itu nggak bakal sesuai yang kita prediksi banget. Orang yang punya bisnis sendiri, yang mereka handle bisnisnya sendiri aja, mereka kadang nggak punya conviction 100% kok akan bisnisnya sendiri, dan itu normal ya. Kita itu kan part of risk management aja gitu sih. Aku bisa ambil charger bentar. Nah, terus dari tadi dari 20 saham itu berarti kan kamu terbagi dalam hanya 3 sektor. Berarti sektor itu udah bener-bener udah kamu filter dong. Banyak sektor. Oh, sektornya masih ada. Aku pikir cuma 3 yang terbagi. 3 terbesar ya dari porto kamu ya. Oh, oke. Aku pikir cuman dari total dana itu kamu split jadi cuma 3 sektor, dan dari 3 sektor itu menjadi 20 saham gitu. Enggak, karena kalau memang sektornya masih berpotensi dan masih bagus, aku pasti ada investasi di saham itu juga. Karena mungkin pilih satu lah ya. Misal di properti aku ada satu sih saham di properti gitu contohnya. Oke. Kalau di transportasi ya ada satu juga. Transportasi kayaknya ASA deh. Bukan. Oh, bukan. Oke. Oke. Nah, terus ini juga ada yang nanya nih, yang sebenarnya nih lebih ke komunitas kamu. Dia bang, kalau ibu ini ikut member, beli dan jual sahamnya di info nggak? Atau hanya ikut kelasnya aja? Jadi itu semua, pokoknya aku info semua yang related to transaksi portfolio kita aku info. Dan mungkin banyak yang nanya, kalau average-nya udah jauh, apakah tetap beli atau enggak? Nah, itu kalau saranku sih tetap beli, karena kalau mau performanya pesing ya kita akan ikutan beli juga. Karena balik lagi, ini prinsip yang teman-teman perlu camkan juga sebagai investor. Saham yang udah naik bukan berarti nggak bisa naik lagi. Saham yang misal aku beli aku lagi minus bukan berarti dia akan balik hijau lagi, belum tentu gitu. Jadi saham yang turun belum tentu dia akan naik. Saham yang udah naik belum tentu dia akan turun. Karena balik lagi kan ya tergantung performa, tergantung ya banyak faktor lah. Tapi intinya ya itu tadi. Jadi makanya aku saranin langsung ikutin semua sesuai weightage gitu. Jadi nggak peduli misal aku punya, ini contoh ya, misal aku punya saham BCA, average-nya 7.000, sekarang harganya 10.000, yang aku rekomend ya tetap beli sesuai dengan weightage yang aku punya. Karena kalau aku ngerasa dia udah agak out of value juga, aku pasti di case posisinya juga. Nah gitu sih. Jadi awalnya ikutin semua, terus berikut-berikutnya juga diikutin gitu sih. Itu saranku. Jadi ibaratnya kayak beli reksadana atau ETF kan. Kalau kita beli ETF kan, kita beli semua saham yang ada di ETF itu, regardless average dari ETF itu berapa gitu kan. Ya kan. Terus mereka juga bisa consult gak? Kayak misalnya
ya kayak gitu, kan mereka just join terus harga ketinggalan, ini bisa konsultasi juga ya? Bisa, ada, sekarang kita ada grup chat di Telegram gitu, tapi biasa maksudnya kita bayangin orang-orang sibuk juga, jadi jarang tanya juga ya. Kalau kita tanya ya boleh juga sih. Kita ada grup chat Telegram. Terus ini juga sama, masih nanyain grup kamu setahunnya berapa, terus stock picknya apa ada tiap hari kalau value invest? Ada itu di website ya, setahun berapa ya. Oh ya, nanti kalian cek aja, coba dilihat-lihat juga, mungkin di website tadi udah ditulisin www.supercuansaham.id. Mungkin kalian juga bisa lihat-lihat dulu, kalau kayaknya suka, cocok, kalian butuh, nanti kalian bisa langsung join di sana. Dan sana juga ada testimoninya, jadi bisa lihat pengalaman orang yang udah join. Benefitnya mungkin di sana juga udah ditulis. Nah, terus dan kalau soal stock pick tadi sih, itu aku nggak ngasih stock pick sih, karena balik lagi bukan trading. Jadi I only share what yang aku invest sendiri gitu. Jadi aku nggak share. Kalau komunitas lain tuh banyak yang share, oh ini saham ini bagus, tapi nggak tahu mereka beli apa nggak gitu kan. Terus average-nya berapa, terus persentasenya berapa gitu kan. Kalau aku ya cuma aku share yang aku invest sendiri gitu. Ini yang aku baru beli. Berarti hitungannya kayak copy trader dong, copy trading dong. Iya. Dia kalau mau dibuat gitu ya sebenarnya bisa ya. Iya kan. Kalau orang ngopi gitu kan. Iya. Cuma kan mungkin lebih terserah mau ngopi sepenuhnya atau setengah-setengah gitu kan. Ya, balik lagi. Ya karena kalau value investing kan santai, belinya long term. Terus nggak gerasak gerusuk, nggak beli jual. Jadi masih bisa ngupdate. Tapi kalau yang trading itu nggak mungkin bisa update lagi, terlalu hektik. Yang mesti misalnya beli hari ini terus kita jual misalnya minggu berikutnya, tapi kita mungkin udah ketinggalan nggak bisa misalnya kayak bikin copy trading kayak ala kamu nih, di input di update portonya di website nih, misalnya kayak kamu nggak bakal keburu karena keluar masuk tuh. Kadang-kadang kalau lagi trading kan bisa satu sektor, bisa 2, 3, misalnya kayak call nih lagi jalan. Call kalau lagi bagus bisa harum karena ada story buyback. Terus misalnya ada row karena ada potensi listing anak usaha. Jadi nggak keburu, kecuali yang kayak model value itu bisa, karena kan dia beli cuman stoknya kan udah tahu jumlahnya. Jarang ada transaksi sih, paling 2 minggu sekali gitu. Kadang kalau nambah apa gitu kadang. Iya jarang lah, maksudnya tapi memang tuh orang yang mau juga sih, jadi jarang, karena kan banyak member juga sibuk ya, jadi kadang ada waktu mau beli terus-terusan gitu. Jadi ya memang dan mungkin sebagai value investor itu kan nggak tahu, ini aku nggak tahu ya kalau sebagai trader gimana ya. Kalau sebagai value investor semakin jarang transaksi itu malah aku ngerasa performa aku lebih bagus. Oh gitu. Nggak tahu kalau trading ya. Trading sih ya sangat tergantung sama pasarnya sih. Tekniknya juga ya, kalau memang high frequency trading ya harus sering transaksi juga sih ya. Sama tergantung pasar. Kalau pasar lagi nggak mendukung juga percuma, trading banyak juga belum tentu untung. Iya, ini mungkin yang aku kan dulu sempat coba trading juga ya di bisnis sih. Memang ini kemampuan yang seorang trader itu harus identifikasi sih. Mereka bisa buat trading nggak di waktu ini, di kondisi market yang seperti ini. Kadang itu kan orang pingin gatel lah, mereka bosen pingin trading gitu. Tapi sebenarnya kan nggak semua periode waktu itu bagus buat di trading. Ini yang benar sih. Iya, benar. Nggak bisa, kalau marketnya lagi jelek, don't push. Lu mendingan ke mall aja deh, jalan-jalan. Atau ya udah lu lihat jadi penonton aja. Nonton aja. Kalau lu paksa, yang ada rugi, boncos, nanti kena mental, kena psikologinya kena, terus bawaannya kan jadi ketakutan kan. Udah kalah. Udah istirahat, nyantai aja. Atau main kecil-kecil aja, kalau emang gatel banget mah, main iseng aja. Toh percuma kok marketnya lagi nggak mendukung. Kayak contoh nih, waktu FCA itu kan sepi banget kan. Lu mau bisa sama apa aja bingung. Karena nggak ada yang benar-benar bisa gerak. Pergerakannya tuh sangat tipis dan sepi gitu.
Jadi ya susah, dan volume transaksi juga sangat mendukung untuk seorang trader itu membukukan cuan. Kalau transaksinya tipis, sepi juga ya susah deh pokoknya. Jadi memang banyak faktor yang bikin trader itu kadang jadi kelihatannya jadi susah dibanding value investor. Karena value investor kan volume tipis tebel kan nggak ngefek, karena mereka kan nggak setiap hari harus jual beli. Yes, nah. Ada yang bilang pakai account virtual mendingan gue kan mau ngopi, apain gue paksain trading. Gabut banget ya. Iya, mendingan mall kita belanja cuci mata kan jadi Nah, segar. kalau pakai akun virtual terus ternyata malah cuan, nyesel juga tuh. Iya. Nah, terus ini juga ada pertanyaan sebenarnya menarik nih. Kalau untuk trading value investing, target rata-rata itu bisa berapa, dan biasanya tuh di berapa profit takingnya, angka ideal? Ada nggak tuh, Vin? Lu punya? Nah ini mungkin, ini mindset. Kalau memang ingin coba value investing juga, ini mindset yang harus dilain. Jadi nggak ada target-targetan. Ya, oh ini sahamnya kalau profit 40% harus dijual. Karena balik lagi, selain dengan harga, fundamental is also changing kan. Tiap kuartal laporan keuangan baru keluar. Every day the business is changing kan. Kayak Bank NISP atau apa kan, bisnisnya changing terus kan. Mereka ada inisiatif nyala contohnya, terus ada akuisisi Commonwealth. Nah itu kan is changing every day. Jadi kita nggak akan bisa bilang oh ini kalau 30% berarti jual. Nah, jadi ya balik lagi dari fundamental. Contohnya ada saham yang aku untung cuma 7% aku jual. Kenapa? Ya kebetulan aja waktu itu fundamentalnya berubah, laporan keuangan berubah, aku nggak suka. Lagi waktu itu lagi cuan 7%, aku jual gitu. Jadi ya bukan karena targetnya 7%, karena ya memang waktu fundamental berubah, aku lagi cuan 7%. Jadi balik lagi, harga berapa it's not important. Yang important itu value-nya tadi. Kalau memang fundamental udah berubah ya dijual, mau dia lagi 20%, mau lagi untung berapa persen. Jadi mungkin buat referensi juga, kalau memang sahamnya bagus terus ya hold terus gitu. Mau dia sampai 300%, 400% gitu. Jadi mungkin sharing juga teman-teman dari 2023 itu udah ada tiga saham yang aku invest tuh yang udah multi bagger. Udah dijual sih. Cuman biasa memang kalau udah multi bagger gitu, biasanya mungkin valuasinya udah nggak masuk akal. Nah itu biasa udah jual juga semua. Jadi ya, tapi kalau in terms of target fix harus profit berapa persen, nggak. Fleksibel ya berarti ya. Oke. Terus apa ya? Oh iya. Yang kamu bilang udah kamu jual, boleh di-spill nggak namanya yang multi bagger? Oh ya boleh. Kali-kali kita punya dulunya. Ya, jadi yang ini yang aku ngitung dari 2023 ya, sejak mulai sempat cuannya. Kalau dari awal investasi udah banyak, udah kayak belasan gitu, mungkin hampir 20. Kalau dari super cuan itu 2023 itu ada SGER, jadi batu bara. Oh seger. Itu kemarin ya kan kayaknya dia udah stock split ya atau iya. Pokoknya dia cuma sempat naik banyak. Jadi itu untung 200% kalau nggak salah di situ. SGER, batu bara, tapi sekarang udah nggak invest di situ lagi ya, dia jual tahun kemarin. Terus Wismila, WIM, itu juga ya. Kemarin kan sempat naik lumayan. Iya. Terus satu lagi Elite. Ya, Elite. Itu kemarin waktu dia awal-awal IPO kan dia sempat turun. Terus dia naik lagi gitu. Nah itu kemarin sempat jual di 250 sampai 300-an. Belinya di 100-an. Nah kalau boleh tahu nggak, saham Elite kan considering nggak begitu common ya antara pemain retail. Kok bisa sih beli Elite? Kenapa pada saat itu? Apa karena sektornya kah, teknologi karena dia jualan software atau apa gitu? Atau memang resultnya? Aku suka liatin yang aneh-aneh juga sih. Kadang tuh orang mikir value investing tuh saham blue chip gitu kan. Padahal blue chip tuh kayak ya nggak mesti gitu. Value investing kan buy good business and cheap valuation. Good business itu nggak mesti yang terkenal. Bisnis yang terkenal kayak Unilever juga bisnisnya jelek, laporan menurun terus ya nggak bakal beli juga gitu. Jadi ini mindset yang harus dihilangin. Kalau value investing itu cuma beli saham terkenal yang mesti bagus gitu. Bisa malah justru yang masuk kriteria value investing itu malah saham yang aneh-aneh yang nggak pernah dengar.
Kalau di Amerika juga gitu juga. Jadi ya karena dilihat laporannya lumayan elit gitu. Terus kayak ini masih ada potensi buat naik gitu. Bisnisnya kan juga unik juga ya, dia itu jualan apa sih? Cloud service provider gitu sih. Oke. Gitu. Jadi cloud service dia kerja sama perusahaan-perusahaan, dia ada kerja sama pemerintah juga. I think 37% of the revenue itu dari pemerintah sih. Jadi mungkin kerja sama kementerian-kementerian gitu ya. Oke. Iya, karena nih baru-baru IPO, aku tuh kadang-kadang punya trust issue sama perusahaan yang baru IPO. Takutnya nih bener gak sih ntar kayaknya abal-abal lagi usahanya gini-gini, ternyata nggak proven gitu. Jadi biasanya kalau udah ada beberapa broker yang cover, terutama yang big names, udah nulis report, udah berani memberikan rekomendasi buy, nah itu aku baru lebih berani untuk simpen buy and hold. Tapi kalau enggak ya paling elit belum sih kayaknya ya. Cuman balik lagi itu pasti aku sesuai juga sih weightage-nya juga. Aku nggak mungkin ya 30% foto di elit gitu kemarin. Masa keluar lagi ntar. Kenapa? Ntar nggak bisa keluar karena kan ini market cap kecil ya. Iya, tapi sekarang kayaknya ini udah 200 bio. Ini kayaknya sekarang udah lumayan ikut sih buat ukuran market cap segitu ya. Ini bukan rekomendasi beli lagi ya, apa ya? Iya, dia sharing experience ya. Oke. Terus cuman menarik buat dilihat sih sekarang elit itu. Oh ya, at current price dia habis naik turun. Wah ini juga ya very volatile ya. Aku kayaknya barang yang volatile gini, terus kalau aku nggak tahu banget story-nya sama aku nggak tahu banget emitennya, istilah aku nggak kenal, aku agak aneh sih. Kalaupun masuk dalam trade-nya juga kan kita pasti atur weightage-nya juga. Terus dia ada nanya nih, gimana sih tahu GCG suatu perusahaan itu baik atau jelek? Jadi kalau kayak kamu tuh merhatiin GCG juga nggak? Good corporate governance nih perusahaannya, GCG-nya bagus, yang ini wah ini kacau nih, kayaknya nggak pernah, kalau disamperin investor nggak pernah mau keluar. Ada loh perusahaan yang kayak gitu loh. Itu ya ngaruh dikit sih, bisa sih. Iya, tapi ngaruh dikit lah. Itu sebenarnya aku waktu itu sempat ada kejadian juga, datang RUPS ya. Nggak dibolehin masuk, nggak tahu kenapa, terus banyak investor marah-marah juga. Jadi di situ, ini salah satu bank lah, cuman mungkin aku nggak tahu sebut banknya ya. Iya. Jadi banyak yang marah-marah juga, dan itu ya memang ngefek sih, maksudnya kayak kan, maksudnya kita investor, terus kita udah datang tepat waktu, semua udah ini, terus nggak diboleh masuk, entah karena alasan apa. Nah itu waktu itu aku jual sahamnya juga, meski nggak langsung jual semua ya, tapi sekarang udah nggak punya sama sekali juga gitu. Jadi itu pasti ngaruh juga. Tapi ya balik lagi, jangan terlalu fokusin ke itu kan. Kalau kita nggak kerja di perusahaannya, kita bukan manajemen, kan kita nggak akan tahu 100%, kan pasti kan. Apakah ini orang-orangnya itu benar-benar orang-orang baik, ya kita nggak bakal tahu itu, gitu kan. Jadi ya makanya balik lagi itu punya foto yang lumayan diversified supaya kita bisa limit the unknown gitu kan. Kita resiko yang datang dari ketidaktahuan. Gitu. Berarti beda sama aliran LKH ya, benar-benar cuma taruh 1, 2, katanya suruh fokus. Sedangkan menurut buku itu kita harus diversified, jangan taruh satu telur di satu keranjang, sedangkan taruhnya banyak gitu. Iya, tapi sebenarnya meskipun diversified itu juga sebenarnya balik lagi, kalau terlalu diversified itu takutnya kan return kita kan ngikutin market. Tapi buktinya balik lagi itu return gue kan nggak ngikutin market. Jadi porto pun naik 35%, ISG cuma 5% kan. Jadi mungkin aku diversified, aku benar-benar bukan diversify ngawur ya, semua sektor dibeli, semua saham dibeli gitu. Jadi benar-benar careful, benar-benar hati-hati lah. Misal saham bank, aku punya 3 saham bank, di 3 bank ini tuh berbeda, bukan tiga-tiganya saham bank BUMN gitu ya. Jadi ini 3 saham bank ini contohnya itu, satu mungkin marketnya lebih kecil, satu mungkin bank BUMN, satu mungkin bank yang
lebih spesial ke arah ini gitu. Jadi benar-benar ada strateginya gitu sih, bukan cuman asal ini aku nggak tahu nih sama yang bagus ya udah beli tiga-tiganya aja. Terus nih ada pertanyaannya sebenarnya ya lumayan menarik nih. ADES di hold untuk invest jangka panjang meskipun belum bagikan dividen. Layakkah ADES di hold untuk jangka panjang meskipun belum bagikan dividen? Gimana, Vin? Ada insight on ADES gak? Kalau spesifik ke sahamnya belum lihat, jadi nggak bisa ngasih advice juga sih. Tapi kalau soal dividen itu tadi sih, dividen itu hanya satu faktor. Jadi nggak harus saham yang aku invest itu bagian dividen, karena dividen itu hanya satu faktor kan. Dividen itu penting juga, kenapa? Karena dia kan membuktiin bahwa perusahaan ini punya cash flow yang real kan. Dan kalau dividennya naik terus, ini adalah bentuk apresiasi ke non pengendali kan. Karena kan kita kan nggak, ya kan kalau naik terus kan apresiasi ke non pengendali supaya kita ya apresiasi lah intinya. Cuman balik lagi kan kalau misal ada hal yang bisa dilakukan untuk membuat uangnya itu bisa diputar lagi ke perusahaan ya itu kan bagus juga kan. Jadi nggak harus bagi dividen sih. Cuman kalau bagi dividen dan dividennya naik itu juga suatu pertanda yang bagus gitu. Karena ya cash flow-nya kan naik terus, ini kan bukti nyata bahwa cash flow-nya itu naik terus juga kan. Iya benar. Terus ini juga tadi pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya, holding period sahamnya biasa berata-rata berapa lama? Fleksibel ya Vin ya, berarti kan tergantung kondisi perusahaannya sama performa ya kinerja ya berarti ya. Nah ini dia ada yang nanya tadi, Elite Wim Seger laporan keuangannya bagus. Ya kemarin waktu beli sih bagus, nggak tahu sekarang ya. Nggak, waktu itu Wim memang ada story juga, karena kan dia waktu itu dari tier bawah, terus ada kenaikan, pokoknya ada cerita sih memang. Iya terjun kembali karena kondisinya udah berubah. Kondisi Wim itu jadi karena dia naiknya banyak dari 800 sampai berapa ya waktu itu 3.000 apa 2.000 ya. Jadi secara valuasi juga jadi mahal. Kalau udah mahal, sedangkan teman-teman rata-rata industri masih murah ya, lama-lama di profit taking lah. Itu jadi memang ya terjun kembali karena balik lagi ya itu saham itu nggak selamanya bagus kalau sekarang, makanya itu harus monitor. Meskipun yang seaman apapun ya, kita ngomong BCA ya sekarang bagus, tapi we don't know tahun depan apakah bakal jelek. Jadi makanya jangan jadi investor, jangan buta seolah-olah bilang ini fenomena yang bagus, ini blue chip, berarti aku nabung ini terus selama 5 tahun ke depan. Itu not like that. Kita harus baca laporan keuangan tiap bulan, lihat bisnisnya growing atau enggak gitu kan, daripada kita buta ini fundamental bagus ya udah beli terus, karena everything is changing gitu kan. Manusia berubah, semuanya berubah, jadi ya most likely fundamental saham yang fundamentalnya bagus sekarang 10 tahun lalu ya mungkin fundamentalnya nggak bagus lagi. Benar makanya nggak bisa tuh, kata kemarin juga aku ada yang nanya, aku mau beli saham buat 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan sedangkan semuanya kan berubah kan kondisi ekonomi. Kalau gitu beli obligasi aja. Iya benar. Gitu. Jangan saham. Iya, saham itu memang selalu berubah. Dulu itu ya benar primadona adalah Unilever karena itu naik sampai ratusan ribu. Kenapa sekarang Unilever turun? Ya ada alasannya, karena competition, karena dia kurang banyak ngikutin perubahan zaman. Kalau misal kamu lihat produknya Pond's itu sekarang banyak saingan dari lokal yang Scarlett lah, mau Skintific lah apa. Jadi competition balik lagi. Nah, kalau ini ada yang nanya mengenai Cleo. Kayaknya bukan Cleo itu mahal ya valuasinya ya. Kayaknya valuasi Cleo mahal deh. Enggak murah deh. Kalau buat jangka panjang kayaknya menurut aku, menurut kamu gimana, Vin? Cleo nggak terlalu liatin sih. Karena memang kayaknya dia cukup mahal ya. Setahu aku kalau mahal. Terlalu mahal gitu aku udah. PBV 8,5 kali. Nggak menarik sih kalau buat aku. Aku biasa kalau memang udah terlalu mahal banget, misal kayak brand gitu-gitu, aku udah nggak lihat karena buang-buang waktu juga gitu kan. Iya. Ya kalau apakah bisa naik ya semua bisa di pasar saham. Cuman balik lagi kan aku selalu invest sesuai dengan prinsipku. Benar. Gitu kan. Benar.
Jadi prinsip value investing kan harus secara valuasi itu menarik. Nah kalau comparison antara Cleo sama Ades, Cleo itu kalau kita cek di RTI itu 8 kali PBV, sedangkan Ades itu hanya 2 kali PBV. Jadi kenapa harus beli yang udah mahal, sedangkan ada perusahaan serupa yang juga penjualannya juga nggak kalah ini juga gede juga, cuman dia masuk ke, kalau nggak salah ada masuk FCA deh karena likuiditas terlalu tipis. Jadi ya kalau kayak gitu ya mendingan gue beli barang yang lain lah, ngapain gue paksain beli botol air minum kalau memang dua-duanya itu nggak menarik. Mungkin ada yang nanya, ada nggak PANI di list kamu? I don't think so, karena PANI itu is very expensive. Nggak mungkin, Pak. Balik lagi, aku nggak gimana ya, kalau tren-tren gitu, kalau memang sesuai prinsip ya beli, kalau nggak sesuai prinsip ya I'm not gonna just follow blindly, tutup mata, follow tren aja, ini PANI lagi gitu. Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum nanti kita masuk ke sesi teknikal di sini. Indofood kinerja kan masih konsisten tumbuh, kenapa harganya sideways mulu? Bolak-balik 6.000 sampai 7.000. Apa layak kok buat value investing mengingat selisihnya dia sama ICBP itu makin lebar secara valuasi? Iya, ini kebetulan aku lagi liatin juga sih. Ini kenapa sideways mulu ya, kadang kita nggak tahu ya, karena ya itu tadi balik lagi value itu bisa nggak sesuai price. Terus kenapa? Mungkin pertama karena dia INDF ini kemarin sempat banyak utang dalam bentuk dolar ya. Jadi kemarin dolar naik. Kenapa labanya bisa turun? Itu karena kemarin dolar naik, dia ada utang dalam bentuk dolar. Jadi sebagian dari kerugian. Aduh. Duh, gimana ya? Aduh. Gila. Itu hacker ya? Gila, ngeri banget. Kok bisa ada hacker ya? Oh my god. Cik. Ini aku langsung nge-lag itu loh. Iya. Gak bisa gerak. Iya. Untung aku bisa remove. Gila, kacau banget tuh. Itu dari orang luar lagi tuh. Kayak Rusia gitu ya? Iya. Aduh, ngeri banget sih. Aduh. Kacau. Jadi Belum pernah sih. Tadi ngobrolin jadi lupa. Iya, belum pernah sih. Udah sampai, mungkin tadi kalau aku panik aku ada yang ngeklik kan, mungkin ada yang ke-kick juga sih. Aduh. Tadi sampai di mana ya sampai panik? Jadi INDF ya, sampai INDF. Oh iya, Oh, iya. Kok bisa sih INDF itu kemarin jadi lupa. Tadi Iya. ada utang dalam bentuk dolar kan. Jadi itu harus dicatat di kerugian cost karena laporan terakhir pencatatan Q2 itu kan 30 Juni. Jadi waktu itu dolar lagi naik-naik. Jadi ya prediksiku dolar kan udah turun ya. Dan mungkin sampai September bakal turun. Itu kan sekarang udah berapa? 15 ribuan ya. Itu pokoknya setiap dolar ada kerugian atau kenaikan sebesar 5% itu INDF dia bakal membukukan kerugian atau keuntungan sebesar 3 triliun sih. Jadi bagus sebenarnya INDF ya, karena secara operasional dia masih naik. Dan ini yang teman-teman kita harus lihat juga. Kalau kita cuma lihat misal net income ya, nah ini kan laba bersih itu kan kita bisa lihat kan turun kan. Jadi kan berarti nggak layak karena perusahaan is not growing gitu. Jadi ada alasan dia valuasinya murah karena dia not growing. Tapi ya itu kan kita harus lihat lagi. Ini apakah cuma sementara? Gitu. Nah, menurut aku kan memang cuma sementara karena kerugian dari kurs itu. Gitu sih. Nah ini memang banyak faktor yang dilihat, makanya jadi kadang kalau ada orang nanya aku, matriksnya gimana, yang ada cut off nggak, pernya harus berapa, PBV-nya berapa, growth-nya harus berapa, gini-gini. Ya
balik lagi beda-beda sih. Bener. Ya, anytime kita nggak bisa ngomong gitu, kita harus lihat semuanya. Iya, dan tiap orang juga beda-beda tuh ininya. Sistem atau metode yang digunakan itu beda-beda. Ada yang kayak model kamu, walaupun namanya value investing, tapi kamu tuh lebih fleksibel dan banyak hal yang bisa masuk ke dalam consideration kamu untuk membeli saham itu. Dan Intinya bisnis bagus gitu lah. iya. Jadi bisnis bagus di harga yang masih masuk akal. Iya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi teknikal ya. Bentar ya, aku izin share screen. Aduh, si Rusia tuh ya jangan balik lagi. Ini gimana lagi caranya? Gue hampir lupa cara ini ya, saking kagetnya. Transition slideshow. Oke, ini kita mulai dari awal. Disclaimer kayak biasa. Terus IHSG kalau bullish ini break 7350, maka itu masih akan selama koreksi dan dia terus bertahan di 7350, maka IHSG masih berpotensi rally lanjutan menuju target inverted head and shoulder pattern di 8080. Jadi ini kondisi untuk ke 8000 ini masih sangat mungkin ya kalau untuk bullish skenario. Kalau bearish dia membentuk dark cloud dan inside bar setelah rally panjang. Nah, kalian bisa lihat nih rally-nya udah cukup panjang dan biasanya habis rally itu pasti napasnya itu ngos-ngosan nih. Dan jadi ada indikasi reversal dalam jangka pendek, tapi potensi koreksi itu menuju 7550 dan 7350. Indikator RSI juga mendekati level overbought, tapi ini kalau secara teknikal bearish skenario. Dan kalau rotasi sektor, kalau kita lihat improving ini masih di IDX Trans, IDX Tech, IDX Cyclical, Property, Industry, dan Finance. Dan energi itu agak turun. Energi itu biggest market cap-nya itu aman ya. Jadi dia agak turun nih. Kemudian yang weakening ada di health, basic, dan yang infra sama non-cyclical itu masih lagging. Dan yang daily itu masih ada IDX Basic, yang ada di improving, industry leading, masih ada non cyclical, industri, ada ekstran, energi dan prop. Yang turun itu finance, dan yang lagging non cyclical, tech dan health. Nah, jadi finance itu kalau yang daily jangka pendek rotasi sektornya itu dia udah mulai turun nih ke weakening. Ya mudah-mudahan ada koreksi jadi kita bisa beli. Nah, kalau yang di ADX Prop ini yang lagi improving ini ternyata ada BKSL, tiba-tiba kok naik ya dari lagging naik sini ya. Ada BES, ada LPKR, ASRI yang tiba-tiba juga naik kemarin ke 200. Kemudian yang ada di leading saat ini masih Sumarekon, P1, BSDE, Kija. Kemudian ada MMLP yang turun ke weakening, Metla, Pani juga turun ke weakening. Kemudian yang ada di lagging ada APLN, ada MDLN, DIL, Demas, MKPI, PLIN. Kemudian ada Xtrans ini yang semua sektor transportasi ya, tapi sektor transportasi menurut aku kurang seksi saat ini. Oke, kurang ada yang menarik. Oke, kalau sahamnya ada Java ini range-nya sideways di 1665 hingga 1575 dan saat ini sedang test support di 1570. Tapi jika Java berhasil break resistance 1665, maka akan membuka potensi Java untuk membentuk ascending triangle. Target pola ini targetnya 1840, upside-nya masih menarik. Nah, buy-area bisa lakukan 1660 hingga 1570, target 1 1715, target 2 1840, stop loss-nya 1550. Tapi ya masih dia negatif. Kemudian ada Adaro ini break resistance di 3000 dan 3370. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, kriteria Minervini itu sudah membentuk skor 7 dari 8. Kalau sampai 8 biasanya dia uptrend banget sih. Dalam jangka panjang, Adaro itu potensi rally lanjutan menuju target cup and handle di 4370. Rekomendasi teknikal adalah buy-area di 3630 hingga 3470, target 13870, target 24000 dan stop loss 3370. Kemudian ada Barito ini koreksi tapi dia tetap bertahan di support yang sebelumnya menjadi resisten yaitu 1130. Jika Barito bisa bertahan di level tersebut dan potensi rebound menuju last high di 1300 hingga 1460. Serta target symmetrical triangle ini yang sangat menarik yaitu di 1960. Rekomendasi teknikal untuk Barito adalah buy-area bisa dilakukan di 1180
hingga 11.10, target 1 12.30, target 2 13, dan stop lossnya 1080. Sebenarnya ini cukup menarik karena area buy sama area stop loss itu lumayan dekat, tapi kalau targetnya lumayan jauh. Jadi kalau misal beli gagal langsung stop lossnya 1080. Kemudian BBRI koreksi tapi bertahan di poin B di 4980. Jika BRI bisa bertahan di level tersebut, maka BRI akan kembali rally menuju PRZ pattern di 6175. Rekomendasi teknikal untuk BRI adalah buy. BRI bisa lakukan di 5325 hingga 5050, target 154, target 25750, dan stop loss 4980. Kemudian ITMG koreksi dan bertahan di support yang sebelum menjadi resisten, yaitu 27.000. Jika ITMG bisa bertahan di level tersebut, maka ITMG berpotensi rebound menuju target inverted head and shoulder di 28.800, dan rekomendasi teknikal adalah buy di 27.700, 26850, target 128.800, target 230.000, stop lossnya 26.600. Kemudian ada Mayora ini break dan bertahan di sekitar support 2670. Bertahan di level tersebut, maka Mayora itu berpotensi rally lanjutan menuju last high di 2850 dan target double bottom di 3220. Rekomendasi teknikal adalah buy di 2750 hingga 26, target 12850, target 23000, stop lossnya 2550. Tapi dia masih negatif. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teknikal minggu ini. Sebelum kita tutup, Vin, mungkin ada closing statement untuk teman-teman yang join hari ini. Nggak ada sih, ya paling thank you aja teman-teman yang udah join. Ya semoga mungkin ngasih insight yang lebih ya soal mungkin ya value investing atau just investment in general gitu, atau gimana harusnya kita approach perjalanan kita dalam berinvestasi kalau kita memang memilih untuk jadi value investor, seorang investor yang lihat bisnis. Ya gitu aja sih. Oke. Thank you banget, Vin. Pastinya banyak yang kita bisa ambil di sini. Mengkombinasikan cara kamu, yaitu sabar, terus memperhatikan beberapa faktor yang kita bisa lihat ternyata value investing itu akan jual kalau bisnisnya udah mulai turun atau laporan keuangannya udah nggak sesuai. Mungkin ya siapa tahu buat teman-teman yang join bisa dikombinasikan dengan apa yang udah kalian lakukan selama ini. Oke, mungkin gitu dulu ya, Vin. Thank you banget ya udah mau thank you. Join webinar kita, memberikan insight, dan thank you buat teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa mungkin minggu depan kita ada makro lagi deh, kayaknya kemungkinan makro. Jadi minggu depan kemungkinan webinarnya makro, kalian harus join karena kita mau tahu perkembangan mata uang kita ke depan bagaimana. Kemudian yang untuk kelas akhir tahun kalian udah bisa beli di Blibli seperti biasa. Oke, gitu aja. Thank you, Vin. Happy weekend and happy cuan terus. Thank you, bye.